Bisakah operasi plastik benar-benar mengubah seseorang? Badan yang ideal, bibir yang seksi. Dialah superstar yang banyak fansnya. Liliko. Tapi dia sebenarnya tidak bisa bernyanyi. Juga tidak bisa akting. Bahkan di acara show pun berantakan. Dia sebenarnya bagaimana bisa terkenal? Tentu saja bergantung kepada mukanya yang cantik. Tapi sebenarnya, mukanya ini, semuanya hasil operasi plastik. Aslinya dia itu gemuk, hingga tidak berani menaikkan kepala. Hiroko memilihnya, dan membawanya pergi untuk operasi plastik. Liliko pun berubah. Dalam semalam berubah menjadi wanita cantik. Tiba-tiba menjadi terkenal. Mempunyai segala aspek yang diimpikan oleh para perempuan. Operasi plastik bisa membuat penampilan luar jadi cantik. Tapi dalam hatinya sangatlah buruk. Penampilan luarnya itu sangat manis dan ramah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tidak hanya mempersulit pendatang baru. Bahkan asisten yang melayaninya setiap hari disiksa. Orang di sekitarnya tidak menyukainya. Tapi Liliko sama sekali tidak memedulikannya. Dia cantik, penggemarnya banyak, tidak peduli orang ini lihat dia bagaimana. Tapi di suatu malam, dia tiba-tiba menyadari di dahinya muncul flek yang aneh, jelek. Liliko menjadi panik, kalau tidak mempunyai muka yang cantik. Dia akan kehilangan segalanya. Dia buru-buru menemui Hiroko untuk mencari cara. Tak disangka Hiroko berkata, ini hal yang normal. Ternyata, ini adalah efek samping dari operasi plastik. Kalau tidak rutin melakukan perawatan, tubuhnya akan muncul suatu cacat. Hiroko pergi ke dokter, menginginkan beberapa produk perawatan, membelikan penata rambutnya barang, agar dia membantu Liliko melakukan perawatan. Akhirnya, Liliko kembali menjadi cantik lagi. Tapi akibat dari operasi plastik itu semakin lama semakin parah. Mukanya terus tumbuh cacat. Sudah rutin perawatan tetap saja tidak ada gunanya. Karena begitu kegiatannya mulai dikurangi. Hubungannya dengan sang pacar pun juga terpublikasi. Para penggemar mulai tidak suka dengannya. Tidak ada cara lain. Liliko hanya bisa ke rumah sakit lagi. Menahan rasa sakit dan melanjutkan operasi plastik. Di dalam hatinya jelas, hidupnya, yaitu bergantung ke operasi plastik. Manajernya si Hiroko demi membantunya rutin perawatan, mengurangi kegiatannya, lalu membiarkannya istirahat. Setelah itu muncul pendatang baru yaitu Kozue. Kozue masih muda dan sangat bersemangat, yang memang sudah cantik dari lahir. Liliko yang pertama kali melihat langsung tidak suka. Melihat dia dengan tatapan tidak suka. Tapi pendatang baru sama sekali tidak peduli. Kinerja yang bagus. Manajernya membiarkan dia dan Liliko bekerja sama di acara yang sama. Penampilan yang bagus. Ditambah bimbingan senior. Dia pun langsung melaju tinggi. Semua perhatian berpusat kepadanya mengalahkan Liliko. Liliko putus asa. Mengancam sang manajer. Jika tidak membantunya, dia akan lompat dari gedung. Manajer hanya bisa minta tolong ke dokter untuk memberikan dia obat yang lebih ampuh. Tapi, karena ketergantungannya yang berlebihan, kondisi badan Liliko semakin buruk, dan mulai berhalusinasi, tidak bisa naik panggung. Pacarnya juga meninggalkannya, dan berpacaran dengan seorang wanita yang mempunyai latar belakang yang bagus. Liliko pun frustasi dan menjadi sedikit gila. Mulai menambah perawatan yang berlebihan, untuk menjadi kurus dan cantik. Selalu mencongkel tenggorokan. Akhirnya, dia kembali ke kondisi yang paling stabil. Sekali lagi bersinar di atas panggung. Penggemarnya semua kembali, pacarnya juga kembali lagi ke sampingnya. Tapi di saat dia mendapatkan itu semua, terjadi suatu kecelakaan. Seseorang memberikannya dokumen. Di dalamnya, ternyata adalah semua proses dia operasi plastik. Melihat Kozue yang di dalam TV, yang merebut semua miliknya, mulai tumbuh rasa benci di hati Liliko. Dia menyuruh asistennya untuk melukai muka Kozue. Di saat yang bersamaan, dia sudah mempersiapkan perawatan untuk dirinya sendiri. Memutuskan untuk di hari ulang tahunnya di suatu acara TV, melakukan penampilan terakhir. Sebelum acara dimulai, seekor kupu-kupu yang cantik terbang di sampingnya. Acara ini pasti akan berjalan dengan lancar. Tapi, acara itu berantakan. Karena kupu-kupu yang dia lihat sama sekali tidak ada. Tapi karena ketergantungan berlebihan dalam waktu yang lama, dan menyebabkan halusinasi, semua aksesoris yang ada di tempat, semuanya menjadi ada mata, dan semua menatapnya.
dan mengetahui rahasia dia operasi plastik. Dia pun frustasi, bertindak seperti orang gila. Sekelompok kupu-kupu terbang ke arahnya. Dia mengusir dengan menggerakkan tangannya, lalu terjatuh ke lantai. Dan akhirnya mulai tenang. Manajer menghentikan semua kegiatannya, tapi Liliko masih mengira, dengan operasi plastik akan bisa kembali ke atas panggung. Dia melakukan operasi plastik lagi, tapi ujungnya malah semakin buruk. Di sisi lain, sang asisten melihat Kozue yang polos, tidak melakukan apa-apa kepadanya, dan setelah manajernya mengetahui, dia pun menyerah terhadap Liliko. Liliko membiarkan dirinya basah kuyup karena hujan, dan membayangkan hidupnya yang indah. Hingga menjadi gila, dia bertanya ke cermin. Dirinya bukannya wanita paling cantik di dunia, tapi kenyataan menariknya kembali lagi menjadi sadar. Asisten yang melihatnya sangat menyedihkan, dan menemukan dokumen tentang dia operasi plastik. Memutuskan untuk membantunya. Dia menyebarkan data-data tersebut, berharap semua orang bisa kasihan kepada perempuan itu. Tapi yang didapatkan malah, penggemar semuanya meledak, menolak kepalsuannya. Semuanya menjadi kata marah. Manajernya juga terlibat. Untuk melindungi nama baiknya, dia menyiapkan konferensi pers untuk Liliko. Membuatnya untuk minta maaf. Di tempat penuh sesak. Tapi situasinya sangat berbeda. Hari ini semua adalah cahaya yang begitu dingin. Liliko mengenang. Di saat dia berada di atas panggung dulu, semua orang menunggunya untuk berbicara. Tapi Liliko tiba-tiba mengambil sebuah pisau dan menggores matanya. Dia sudah melihat, operasi plastik memang memberikan semua yang dia inginkan, tapi juga merusak dia. Di balik keindahan yang tiada habisnya, hanya keinginan tanpa akhir yang membawa kesedihan dan kehancuran. Ini adalah karya yang disutradarai oleh Direktur Mikami Nagawa pada tahun 2012. Film ini vulgar, tapi tidak kekurangan kritik yang dalam. Ditambah sutradara yang berprofesi sebagai fotografer, menggunakan warna dan cahaya, melengkapi keseluruhan film, memiliki kecanggihan dan keindahan yang istimewa. Ya sudah, cerita hari ini sampai di sini. Yang suka silahkan ikuti terus. Kita ketemu lagi di selanjutnya.